Saat itu bulan Juli 1954. Di hari panas terik, seorang pria tiba di Bandara Haneda, Tokyo, Jepang. Dia baru saja mendarat dengan pesawat dari Eropa. Pada pandangan pertama, gak ada yang luar biasa dari pria ini. Dia berpakaian elegan tanpa fitur istimewa. Dia cuma pria sederhana brewokan. Dia melangkah ke pabean sebagaimana semua orang di sekelilingnya. Petugas pabean memungut paspornya. Begitu mulai membacanya, petugas pabean langsung menyadari ada masalah. Pengunjung itu meyakinkan petugas, "Oh, aku datang dari negeri yang jauh, tapi ini ketiga kalinya aku berkunjung ke Jepang." Apa yang bikin paspor pria ini begitu aneh hingga petugas berpikir dia penipu? Atau mata-mata? Atau yang paling menarik, penjelajah waktu? Paspornya kelihatan sangat asli. Masalahnya, di paspor itu tertulis dia berasal dari negara yang belum pernah didengar siapapun, Tauret. Jadi, dia segera ditahan untuk diinterogasi. Penjelajah itu lalu mencoba meyakinkan otoritas Jepang kalau negaranya nyata. Dia bahkan menunjukkan lokasinya di peta, sebuah wilayah sempit yang terletak di antara Spanyol dan Prancis. Karena bahasa utamanya Prancis, ini sangat masuk akal. Tapi area yang dia tunjuk di peta sebetulnya wilayah Kepangeranan Andorra, sebuah negara kecil berlokasi antara Prancis dan Spanyol yang luasnya cuma 467 km persegi. Saat melihat peta, penjelajah itu sendiri juga bingung negaranya disebut Andorra. Dia mengaku negara Tauret telah ada di sana selama lebih dari 1000 tahun. Petugas pabean melihat kalau dia juga membawa uang dari berbagai negara Eropa. Paspornya juga memiliki stempel dari banyak bandara di seluruh dunia, termasuk kunjungan ke Tokyo sebelumnya. Petugas pabean Jepang jelas ngotot kalau negara Tauret nggak ada dan memutuskan dia harus ditahan semalam untuk penyelidikan lebih lanjut. Awalnya, para petugas mencoba mengontak perusahaan tempat dia katanya bekerja. Dia bahkan membawa banyak dokumen perusahaan untuk membuktikan pengakuannya. Tapi yang mengejutkan, tak seorang pun dari perusahaan itu pernah mendengar tentang dia. Mereka lalu mencoba mengontak hotel yang katanya sudah dia pesan. Seperti yang kamu duga, mereka juga belum pernah mendengar tentang orang ini. Bank yang mengeluarkan ceknya nggak ada. Penjelajah itu ditempatkan di hotel terdekat dan untuk memastikan dia nggak melarikan diri, 2 penjaga ditempatkan di luar kamarnya. Esok paginya saat memasuki kamarnya, petugas tercengang melihat dia telah lenyap begitu saja. Polisi setempat memastikan dia nggak bisa lolos lewat jendela. Kamarnya naik beberapa lantai dan juga nggak punya balkon. Awalnya para pejabat Jepang merasa yakin kalau mereka masih akan bisa menemukannya dan memecahkan misteri itu dengan cepat. Mereka telah menyita dokumennya sehari sebelumnya. Tapi yang mengejutkan, semua barang pribadinya, termasuk dokumen yang menyebut negara Tauret yang misterius itu, juga telah lenyap dan gak ditemukan dimanapun. Sebagian orang berpikir dia pasti semacam agen rahasia pemerintah. Semua dokumennya kelihatan asli, jadi pasti telah dipalsukan oleh tenaga profesional. Untuk melindungi identitas diri dan negara asalnya, atasannya mungkin telah mengarang negara hayalan Tauret. Mereka berharap petugas bandara cuma akan melihat dokumennya tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Lenyapnya secara misterius juga dijelaskan oleh operasi ekstrasi berteknologi tinggi yang dilakukan oleh Badan Intelijen. Sebagian pihak lain berpikir pria dari Tauret itu pasti berasal dari dimensi lain. Tara, multi semesta emang ada. Mereka mengklaim kalau negara Tauret mungkin ada dalam versi semesta itu karena dibilang negara itu didirikan lebih dari 1000 tahun lalu. Andorra cuma versi kita dari wilayah khusus itu. Saat tahu kalau dalam kesulitan, dia tinggal masuk ke dimensi aslinya. Bagaimana dia berhasil memperoleh dokumennya lagi masih diperdebatkan. Dia bahkan diduga sebagai penjelajah waktu yang datang dari masa depan di mana Kepangeranan Andorra telah berubah menjadi Tauret. Penjelasan paling simpelnya adalah semua kemungkinan ini telah dibuat-buat atau setidaknya dilebih-lebihkan. Akhirnya sumber legenda perkotaan ini diketahui sebagai pria bernama Zon Zigers, seorang pria kelahiran Amerika yang menjelajahi dunia dengan paspor palsu dari negara yang dia karang begitu saja.
Hari ini saat kita hidup di era serba digital, mungkin praktek ini agak sulit dipercaya, tapi saat itu orang-orang cukup umum memakai paspor palsu. Kamu cuma harus cukup percaya diri dan berpenampilan sesuai pekerjaan untuk lolos sebagai VIP, meskipun dari negara yang dikarang. Ingat saat orang itu mengaku pernah berkunjung ke Jepang sebelumnya? Dia nggak bohong loh. John memang pernah mengajukan visa Jepang dengan paspor Tourette dan dikabulkan. Setelah itu nggak sulit baginya untuk masuk ke Jepang. Hari ini kita tahu sekali kalau orang ini menjelajah dunia dengan dokumen dan KTP palsu serta terlibat dalam penipuan finansial. Tanggal 10 Agustus 1960, pengadilan di Jepang menjatuhi Zagreus hukuman penjara setahun. Lalu dia dibebaskan dan dideportasi dari Jepang ke Hong Kong. John Zagreus bukan satu-satunya legenda penjelajah waktu. Sebuah video yang mengemuka tahun 2006 menunjukkan seorang pria Swedia yang menunjukkan kalau tanpa disengaja, dia telah memasuki tahun 2046 ketika memperbaiki wastafel dapurnya. Ketika di masa depan, dia bertemu seseorang yang mengaku dirinya yang telah berumur 70 tahun. Mereka melewatkan waktu indah bersama dan bahkan bikin rekaman singkatnya. Dalam rekaman itu, mereka menunjukkan tato yang sama untuk membuktikan kalau mereka adalah orang yang sama. Sedihnya, cerita ini nggak lebih dari kampanye pemasaran untuk promosi rencana pensiun. Di tahun 1995, seorang pria bernama Mike Markham mencoba membangun mesin waktu di rumahnya di Stanberry, Missouri. Proyek ini dia sebut Jacob's Ladder. Konon dia lenyap tahun 1997 dan masih belum ditemukan sejak saat itu. Masih belum ada penjelasan atas lenyapnya Markham. Lalu ada kisah tentang lukisan dari tahun 1860 karya seniman Austria Ferdinand Georg Wertmüller diberi judul The Expected One. Sepertinya lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang sedang memegang dan melihat iPhone. Setelah diperhatikan lebih dekat, para ahli seni mengungkapkan bahwa yang diduga iPhone dalam lukisan itu cuma sebuah buku yang dilukis dari sudut yang sangat mengecoh. Kisah tentang Rudolf Fens adalah legenda perkotaan lain yang berasal dari 1950-an. Konon, di tahun 1951, di kota New York, seorang pria yang berpakaian ala abad ke-19 ditabrak mobil. Dia teridentifikasi sebagai Rudolf Fens, tapi masalahnya dia dilaporkan hilang sejak 1876. Barang-barang yang dia pakai juga memberi kesan kalau dia lompat langsung dari tahun 1876 ke 1951. Sedihnya untuk yang ini juga, peristiwanya nggak pernah terjadi di dunia nyata. Itu cuma berasal dari buku sci-fi tahun 1950-an. Sebuah foto asli dari tahun 1941 tentang pembukaan kembali jembatan South Bridge di Goldbridge, British Columbia juga memicu perdebatan. Sepertinya foto ini menunjukkan seorang penjelajah waktu karena pakaian dan kacamatanya nggak berasal dari masa itu, tapi lebih mirip yang dipakai anak-anak muda masa kini. Penelitian lebih jauh menunjukkan hal itu nggak benar. Yuk kita lihat kacamatanya sebagai contoh. Gaya ini pertama muncul tahun 1920-an. Sepertinya dia memakai kaos bermotif, tapi kalau kita lihat cukup cermat, sebetulnya dia memakai sweater dengan emblem yang dijahit. Model pakaian ini sebetulnya lagi ngetren saat itu. Bagian lain pakaiannya cocok dengan masanya, pakaiannya agak lebih kasual dibanding yang dikenakan orang-orang di sekitarnya. Di dalam foto itu, hal yang bikin dia agak lebih menonjol. Sebuah foto dari tahun 1940-an menggelitik rasa ingin tahu dunia maya karena sepertinya menggambarkan seorang pria yang memegang iPhone. Foto itu yang diambil di pantai menunjukkan seorang pria berpakaian yang cocok dengan zamannya sedang berjalan melalui kerumunan sambil melihat semacam peranti di tangannya. Orang-orang dengan cepat menganggap penjelajah waktu adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin, tapi bukan itu yang terjadi. Kemungkinan besar dia sedang melihat benda lain, tapi sulit diketahui karena kualitas fotonya.